Oke teman-teman, ini video terakhir ya. Aduh, sudah mulai lemas ini, analisa mulu, bosen. Lanjutlah terakhir. ADMR. ADMR dia terkoreksi 0,84% di harga 1180. Oke, siap. 1180. ADMR secara teknikal daily dia cukup beresiko ya, ada potensi lanjut koreksi lagi nih si ADMR ini. Koreksi dia terdekat ke 1140, itu hati-hati secara teknikal daily. MACD nya dan RSI nya pun dia kurang oke. Hati-hati ya ADMR. Kalau kita lihat dari technical weekly nya, dia memang masih bagus nih, masih bagus weekly nya. Dia masih punya target ke 1250-an, ini cakep lah target ADMR. Terdekat 1220, kalau break lanjut 1260. Tapi ingat, ini posisi udah naik ya. Buat kalian yang belum punya barang, lebih baik kalian tunggu koreksi dulu di 1200 atau 1000. Itu kalian kalau belum punya barang 1200 sampai 1000. Kalau saya lebih mending tunggu di 1100-an lah, tengah-tengah 1100 ya. Itu lebih enak 1100. Kalian antri di situ pun nggak apa-apa. Kalau dilihat dari MACD dan RSI memang masih menarik, masih ada potensi lanjut naik. Tapi setiap dia naik tinggi, candlenya seperti ini, besoknya dia turun. Ini pun naik ya, yang ini nih. Yang ini naik, besoknya turun. Jadi untuk ADMR ini polanya seperti itu. Dia naik tinggi membentuk candle yang seperti ini, minggu besoknya dia turun dulu. Oke, untuk ADMR tunggu koreksi aja berarti ya di 1100. Itu boleh di 1100 lah ya. Kalian tunggu koreksinya ADMR di 1100 atau nunggu di 1000-an juga boleh, terserah kalian lah. Yang jelas ADMR masih punya target tinggi ke harga 1260. Kalau dia break 1260, lanjut ini sampai 1300. Itu untuk ADMR, harusnya menarik. Lanjut ada AHAP, dia terkoreksi 1,56% di harga 63. Untuk AHAP ini gorengan ya, kalau nggak ada yang goreng dia nggak akan pernah bisa naik sampai kapanpun. Untuk AHAP secara technical weekly harap berhati-hati, dia nggak boleh jebol 60. Kalau dia jebol 60 maka lanjut turunnya bisa dalam, bisa ke 50-an lagi. Untuk AHAP secara technical weekly dia masih belum menarik, hati-hati. Kalau kita lihat dari technical daily pun dia masih lanjut jualan ya. Polanya dia pun naik turun, naik turun, naik turun, dan naik turun. Itulah untuk AHAP, hati-hati. Buat omnya yang punya AHAP, ini 60 jangan sampai jebol ya. Kalau jebol 60, cut loss harus di cut loss. MACD dan RSI nya AHAP pun kurang menarik. Untuk AHAP buat yang belum punya, mungkin mau nyoba ya, mungkin mau nyoba dengan asumsi di 60 dia mantul, itu boleh juga, silahkan. 60 mantul boleh, silahkan beli di 62 sampai 60, SL nya di 58, target TP nya di 65, 68, 71, 75 kayak gitu. Itu dengan asumsi ketika dia ke 60 mantul, boleh dicoba. Nah kalau omnya yang udah punya ya pantau ini 60, nggak boleh closing di bawah 60. Itu aja untuk AHAP, hati-hati. BMTR lanjut terkoreksi 1,43% di harga 138. Untuk BMTR ya, BMTR ini cukup keren juga, kemarin sempat naik 150, itu keren lah. Secara technical weekly BMTR ada potensi lanjut naik lagi. Wah, swing 150 lagi nih, swing ya, boleh. Tapi candlenya kayak gini guys, wah nyebelin juga ini candle kayak gini. MACD dan RSI nya BMTR itu masih bagus. Buat kalian yang belum punya barang, untuk swing boleh di 138 sampai dengan 130, itu area beli. 138 sampai 130, atau nunggu di 135 aja nggak apa-apa guys.
135 sampai 130 area beli, SL nya di 125, target TP nya di 150 ya. Itu untuk BMTR dan menarik secara technical weekly ya. Ini bisa swing sampai 1 bulanan ke depan lah. Swing 1 bulan kan lumayan, itu boleh kalian coba untuk BMTR nya. Secara technical daily dia ada potensi koreksi dulu dengan MACD dan RSI nya yang kurang oke. Dia koreksi terdekat bisa ke 135 sampai 133. Nah ini kalian manfaatkan beli di sini 135 sampai 133, itu area beli kalian boleh ya. Ikutin tadi saya 135 sampai 130 itu area beli, SL nya di 125, target TP nya di 150. Itu boleh yang seperti itu ya. Tunggu koreksi dulu kalian masuk, semoga aja mantul balik ke atas lagi, atau dia sideways di sini langsung ke atas pun bisa gitu. Sabar aja, intinya BMTR menarik kok. Lanjut ada BUFA. Ini BUFA sempat keren juga kemarin karena dia banyak sentimen yang positif, akhirnya retail pun pada HK juga, pada FOMO, tapi bandarnya cuan. Ini udah pasti cuan gede ini. Bandar itu masuk di harga 70, 80, dan kalian masuk di harga 130, 140 ya kan. Stres juga kalian ini ya, masuk di pucuk ini. Bener-bener bandar itu udah masuk di sini di 70, 80 nih, di sinilah. Ini bandar ini akumulasi di sini, sedangkan naik kalian ribut, tambah naik tambah ribut. Om boleh beli nggak, Om boleh beli nggak, stres lah. Kenapa ketika sepi di sini kalian nggak beli, ketika udah naik kalian beli, dan tambah naik malah makin berani beli? Anak kecil saja ketika dibawa ke tempat yang tinggi minta turun, itu anak kecil karena takut di tempat yang tinggi. Sedangkan kalian anak yang besar, orang dewasa, lihat saham yang udah tinggi kok malah berani. Sebenarnya yang otaknya dewasa itu anak kecil atau kalian? Anak kecil itu dibawa ke tempat ketinggian aja minta turun karena takut jatuh, malah kalian beli di tempat yang tinggi. Wow, sungguh tidak masuk ke dalam perut kalian. Akalnya di perut atau di dengkul. Hati-hati. Untuk BUFA tidak disarankan untuk membeli ya, karena oke, kita analisa dulu lah BUFA ya. Tidak disarankan untuk membeli karena harganya udah naik. Walaupun dia masih ada potensi lanjut naik, tapi ini resikonya udah sangat tinggi ya. MACD dan RSI nya pun sudah berbahaya itu untuk si BUFA. Kalau kita lihat dari technical weekly pun ini naiknya udah sangat ugal-ugalan ya kan. History atau sejarah kenaikan dia itu yang naiknya seperti ini, itu besoknya dibanting dalam ya toh, kenaikannya kayak gini dibanting dalam. Apakah ini akan terulang, bisa lebih dalam lagi? Wah, bisa aja guys, bisa ini si BUFA. Hati-hati aja kalian ya yang punya barang BUFA. Semoga aja gak nyangkut, semoga aja nggak cut loss gede gitu, karena ini barang udah dipucuk dan bandarnya sudah cuan gede. Oke, skip, tunggu saja BUFA di bawah 100 lagi, itu saran dari saya. RSI dan MACD nya BUFA secara teknikal daily dan weekly semuanya beresiko. Lanjut ada DEGIC, dia minus 1% di harga 93. Untuk DEGIC 1 bulan ini saya pantau dia cukup keren lah, keren ya, bisa naik tinggi, bisa naik sampai 100 juga, itu sangat keren. Padahal dia setiap harinya sepi, dan sayangnya saya nggak berani rekom ya, itu agak merugikan juga, nggak rekom. Tapi kalau dilihat dari technical daily dia masih menarik guys, MACD nya iya tuh ini. Nah, MACD dan RSI nya masih oke. Paling besok dia koreksi sehat terlebih dahulu ke harga 90 sampai 88 lah ya, ini di garis kuning 90 sampai 88. Kalau dia jebol 88 boleh skip dulu karena ada potensi dia ke 80-an berarti. Semoga aja di 88 dia ketahan ya. Kalian manfaatkan waktu koreksi sehatnya.
90 sampai 88 ya, itu area buy dari The Geek. SL kalau dia closing di bawah 88 masih menarik harusnya kalau kita lihat dari technical daily, koreksi sehat ya toh. Oke, ini The Geek ya. Dari technical weekly pun dia masih ada potensi naik, namun memang sudah beresiko. Ini juga sudah beresiko, tapi dia masih punya target guys ke 110. Itu target weekly, target mingguan ya, bisa 2 minggu kemudian, bisa 3 minggu kemudian. Itu targetnya sih The Geek. Kalian boleh coba aja, silahkan. RSI dan MACD nya pun masih strong, tapi memang sudah beresiko. Untuk The Geek tinggal kita tunggu koreksi saja di 90 sampai 88. Kalau jebol 88 atau closing di bawah 88, kalian boleh skip dulu The Geek-nya. Itu. Lanjut ada HGII, dia naik 2,55% di harga 161. Apakah ini sudah waktunya HGII? Nggak tahu ya. Kita coba cek. Secara technical weekly HGII-nya menarik. Jujur ini menarik, asli. Luar biasa. Dia punya target guys. Target ke 165 sampai 170. Ini target HGII. Kalau break 170 langsung dia ke 180 bahkan sampai 190 untuk HGII. Tapi ingat, ini itu emiten yang cukup slow ya. Jadi hanya cocok untuk swing saja. Yang punya mental sabar, yang mentalnya kuat, duitnya nganggur banyak, silakan masuk aja di HGII. Boleh. Masuk HGII boleh ya. Secara daily cek. HGII secara daily pun dia menarik ya. Boleh kalian coba beli di harga 160 sampai 156. Itu area belinya HGII. Area belinya ya, akum saja di 160 sampai 156. Boleh tuh kan, sideways di situ, sideways ini bagus. Kalian beli. MACD nya ini, MACD dan RSI nya pun dia menarik ya, ada potensi ini. Saya ulangi, area belinya HGII 160 sampai 156 dengan target TP di 166. Kalau break lanjut 170. Enak nggak? Enak guys. Ini HGII, tapi kalian harus punya mental yang kuat dan punya kesabaran yang besar. Kalau nggak sabaran ya jangan masuk HGII kayak gitu. Oke, lanjut ada Jati menguat 0,69% di harga 146. Oke. Jati ya. Jati. Secara technical daily dia kurang oke guys. Kurang oke. Tapi dia bikin pola kayak gini, set, cus gitu ya, cus. Kapan ini cus ke sana? Ya kapan-kapan lah, santai aja ini. Tapi yang jelas ini polanya cakep sih, polanya cakep. Yang tahu ini pola apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Biasanya itu di sini garis, terus di sini ada garis, cus gitu. Biasanya ya. Pola apa ini nggak tahu saya, karena saya nggak ngaji pola. Saya itu cuma ngaji kayak gini aja, garis-garis merawut aja udah. Nggak pernah belajar pola. Yang jelas ini menarik. Yang jelas menarik. Untuk Jati silahkan yang belum punya barang di 146 sampai 140 area beli. SL kalau dia jebol 138 dengan target TP boleh di 172. Dan ini semakin menyempit ya. Semakin menyempit ya, kalian manfaatkan untuk scalping atau swing pendek lah. Beli di 148, TP di 170-an kan lumayan toh. Selalunya seperti itu kok. Selalunya dia seperti itu. Bagus kok, ya kan? Naik, turun, ketika di garis biru naik lagi, turun lagi, di garis biru naik lagi, turun lagi. Nah, tapi ini bukan di garis biru ya. Ini di garis merah dan itu boleh juga kalian coba. 146 sampai 140 area beli. SL kalau dia jebol 138 dengan target TP boleh di 170. Itu untuk Jati. Kalau kita lihat dari weekly-nya memang masih kurang oke ya. MACD dan RSI nya memang masih beresiko.
Tapi dari technical daily-nya dia bagus loh, silahkan lah manfaatkan saja. Berarti kita patokannya jangan pakai weekly, patokannya pakai daily saja. Ini menarik, selalunya bikin pola yang sama ya. Silahkan cicil saja untuk Jati. Terakhir ada Mina Mino ini cakep juga ya. Tapi ingat bandarnya ini saya kasih tahu, bandarnya dia udah punya di 80-an. Bandar udah punya di 80-an, 85. Kalian beli di 126 atau bahkan ada yang beli di 140. Ini entah siapa yang salah ya. Entah siapalah yang ngasih tahu. Sayang sekali kalian pada nyangkut pasti di 140. Itu pasti. PD XL itu retail ya, masuk juga. IF tapi masuk dia IF. Wah, IF nya kok masuk? IF ini broker bandar padahal. Kenapa masuk ya? Coba cek dulu ya teknikalnya ya teman-teman ya. Apakah masih menarik sih? Dia break ternyata, pantesan. Oke, untuk Mina masih oke. Ini untuk Mina masih ada potensi lanjut naik lagi. Masih ada potensi lanjut naik lagi. MACD dan RSI nya masih strong ini ya, masih strong. Cakep, dia closing di sini juga cakep. Tapi cakep itu buat yang udah punya barang di bawah ini, yang udah punya barang di bawah ini. Kalau yang belum punya barang yang nggak cakep juga, kalian berarti suka ketinggian lagi. Kalau belum punya barang lebih baik skip dulu. Atau ya teman-teman, atau kalian berpatokan pakai technical weekly ya. Dia punya support di 122 atau 120 lah. Itu support yang nggak boleh dijebol oleh Mina. Jadi kalian kalau mau beli Mina silahkan dengan patokan technical weekly. Beli di 125 sampai 120, SL di 118 aja. Dengan target TP 130, 35, 40, 50 gitu ya. Boleh. MACD dan RSI nya Mina memang masih bagus. Saya akui Mina bagus. Tapi kalau saya pribadi lebih baik nunggu turun. Lebih baik nunggu turun lagi di bawah 120, itu saya berani lah. Oke, di bawah 120 saya berani. Kok berani om? Itu ada bandar yang nampung lagi soalnya. IF nya tadi kelihatan dah, IF nya nampung guys. Edan sih ya, ditampung si IF keren. IF nya nampung. Oh, punya di 119. Oke, kalau kita lihat dari bulan lalu, wah XL nya banyak juga ini. XL nya banyak teman-teman. Coba bentar ya, kita cek Broksum. XL banyak juga ini. Wah, hati-hatilah, hati-hati. Ini paling bandar sudah waktunya scalping, tapi entah kenapa saya itu punya firasat tinggi di Mina ya. Punya firasat si Mina ini mau dinaikin ke 150 bahkan sampai 200. Entah kenapa ya, itu firasat saya di Mina. Ya kalau firasatku salah ya nggak apa-apa, yang jelas ini hanya firasat saja. Semoga aja benar ya. Jadi untuk Mina ini saya lebih menyarankan kalian beli di bawah 120. Ya boleh beli di 117 sampai 110 gitu boleh kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa, santai aja. Itu skenario 1. Skenario 2 kalian boleh beli di 125 sampai 120, SL nya di 118 aja. Itu skenario 2. Silahkan pilih skenario yang mana. Kalau saya lebih ke skenario 1. Karena apa? Karena saya lebih suka di bawah daripada di atas. Ingat, ini saham ya, lebih suka di bawah. Jangan mikir yang lain, oke? Saya itu lebih suka di bawah belinya daripada beli saham yang udah naik di atas. Kayak gitu, oke?
Seperti itu saja mungkin untuk analisa pada weekend kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part yang ke-6. Semoga rezeki kalian lancar selalu dan sehat berkah juga kalian semua ya. Sampai jumpa di market besok. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah untuk kita. Jangan lupa bismillah, jangan lupa ikhtiar lagi kita ya. Semangat buat kalian semua, semangat buat kita, saling mendoakan, dan sampai jumpa di analisa weekend berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.